Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, serta karyawan SMPK Penabur Kota Modern, dan seluruh siswa yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam sejahtera. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari NKB 3 ayat 1 dan 2, Terpujilah Allah. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita meyakini bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara sekalian. Kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 293 ayat 1-2 kali, Puji Yesus. Kuasa
kita membacakan Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 9 secara berbalasan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan 2, Mampirlah dengar doaku. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami hendak merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan kebenaran kehendak-Mu. Di dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan saat ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya.
Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupilah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, tema pada kesempatan pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah upah percaya dan taat. Setiap kita dapat mengalami krisis dalam hidupnya. Krisis dapat terjadi dalam banyak hal. Saat ini pun kita masih mengalami krisis wabah COVID-19. Wabah yang tentunya mengancam kesehatan, memunculkan banyak sakit penyakit, dan juga bahkan dapat mengakibatkan kematian dari keluarga-keluarga kita. Dan di tengah wabah seperti itu pun kita pun kena dampaknya juga. Kita pun hadir dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Di dalam PJJ kita pun dapat kembali menghadapi tantangan dan rintangan dan krisis. Sinyal turun naik ataupun juga peralatan yang digunakan menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, krisis itu pun tetap hadir dalam kehidupan kita. Segala keterbatasan kita menjadi tidak bisa kemana-mana. Kita pun menjadi terbatas dan menjadi susah atau menderita. Di tengah penderitaan atau krisis yang terjadi seperti itu, dapatkah kita tetap percaya dan taat bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita? Dapatkah kita tetap percaya? Akankah Tuhan menolong kita di tengah krisis pada kesempatan saat ini? Rekan-rekan yang terkasih, berbicara soal krisis dan tetap percaya di tengah situasi yang sulit juga dialami oleh perempuan yang tadi kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Seorang perempuan yang tadi kita baca juga mengalami krisis dalam hidupnya. Pertama, ia adalah seorang perempuan yang janda, suaminya sudah meninggal. Janda artinya si perempuan ini tidak punya suami karena suaminya sudah meninggal dan dia harus berjuang untuk mencari uang untuk keluarganya. Itu krisis yang pertama. Dan krisis yang kedua adalah adanya kelaparan. Karena tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga, kelaparan. Dengan adanya kelaparan tersebut, itu membuat si ibu ini kehilangan 2 anaknya. Dengan kelaparan, tidak mampu untuk membeli banyak bahan makanan. Dengan demikian, maka si perempuan ini terlilit utang. Dan si penagih hutang mengambil kedua anaknya untuk menjadi budak. Perempuan ini mengalami 3 krisis. Kehilangan suami, kelaparan, dan juga kehilangan kedua anaknya. Di tengah krisis yang terjadi seperti itu, apa yang si ibu ini lakukan? Apakah menyerah atau putus asa? Tidak. Ibu ini tetap percaya bahwa akan ada pertolongan Tuhan. Ketika itu krisis terjadi, ibu itu menghubungi perempuan ini menghubungi atau menjumpai Nabi Elisa dan menyampaikan pergumulannya. Lalu apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi Elisa kepada perempuan ini? Secara sederhana, apa yang dapat aku perbuat? Apa yang ada padamu? Perempuan ini mengatakan, yang kami punya hanya 1 buli-buli berisi minyak.
buli-buli itu seperti botol lah begitu ya. Kami hanya punya satu botol yang berisi minyak, tidak ada lagi. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa? Baik, sekarang kamu pinjamlah tempayan-tempayan atau bejana dari tetanggamu, ya, pinjam bejananya, kemudian kamu isi dengan minyak. Dan ketika kamu mengisi dengan minyak, minyaknya akan terus mengalir sampai bejana-bejana itu penuh. Dan kemudian apa yang menjadi tanggapan dari si perempuan itu? Si perempuan ini langsung, tidak menunda, segera. Kemudian perempuan ini menjumpai tetangganya dan meminta bejana yang kosong. Dibawa ke rumah, ditutup pintu rumahnya, dan kemudian dari botol yang berisi minyak itu kemudian dituangkan ke dalam bejana-bejana yang kosong. Apa yang terjadi? Botol yang berisi minyak ketika dituangkan itu minyaknya tidak habis-habis. Dan bahkan sampai bisa memenuhi semua bejana-bejana yang kosong. Itu mujizat, ya. Itu bentuk pertolongan Tuhan, iya. Tetapi yang mau kita lihat nilai yang lebih mendalam adalah bentuk kepercayaan dan ketaatan dari si perempuan ini. Si perempuan ini ketika meminta bantuan kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa, nabi adalah wakil Tuhan atau penyampai perantara pesan dari Tuhan. Artinya si perempuan ini punya satu bentuk pengharapan, keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan akan menolong. Dari sini kita dapat melihat bahwa percaya lebih dari sekadar pengakuan, tetapi sebuah sikap aktif untuk menyerahkan diri berjuang. Percaya lebih dari sekadar pengakuan percaya, tapi sebuah sikap aktif berjuang, mempercayakan diri masa depannya. Dan ketika si perempuan ini percaya dan berjuang di dalam iman, kepercayaan tersebut, perempuan itu juga punya sebuah nilai yang kedua yang menarik, yaitu bentuk ketaatan. Ketika Nabi Elisa menyampaikan apa yang ada padamu, ya, hanya ada ini, dan kemudian pinjamlah tempayan-tempayan yang kosong dari tetanggamu, perempuan itu tidak menunda, langsung segera. Kita bisa bayangkan si perempuan itu pun, ya, di samping segera, patuh, nurut, dan juga berjuang menghubungi tetangga-tetangganya dan meminta bejana. Dari sini kita bisa melihat nilai yang kedua yang menarik, yaitu ada ketekunan, ada ketaatan, taat, patuh, nurut, dan segera melakukan. Dengan percaya dan ketaatan, hasilnya apa? Baru kita berbicara soal hasil yang ketiga. Hasilnya dari kepercayaan dan ketaatan, ada upahnya, ada hasilnya. Hasilnya adalah bejana-bejana yang diminta dari tetangga-tetangganya terisi dengan minyak. Oleh karena itu, peristiwa ini bukan sekadar soal mujizat, tapi bagaimana iman, pengharapan, dan ketaatan yang membuahkan hasil. Hasilnya hasil yang baik ketika ada ketaatan, perjuangan. Perempuan ini menyadari bahwa hidup tidak bisa sekadar hanya usaha sendiri, berjuang sendiri. Perempuan itu butuh pertolongan Tuhan. Maka si perempuan itu dia berjuang dengan pengharapan, percaya, dan ketaatan. Maka akan membuahkan hasil yang baik. Ada usaha yang luar biasa. Rekan-rekan yang terkasih, bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami krisis, tantangan, penderitaan, kita dapat belajar dari kisah perempuan ini. Perempuan ini yang tadi janda, ya, tidak menyerah. Ketika ada tantangan, dia punya pengharapan, dia punya kepercayaan, sikap iman. Tapi iman, tentu iman yang aktif, iman yang berjuang. Iman artinya punya sebuah kesadaran. Hidup tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ada pertolongan Tuhan yang harus kita sertakan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita percaya Tuhan menolong kita, ada juga bentuk ketaatan. Sehingga kita dapat berjalan terus pada sumber kekuatan dari Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih, ada seorang akrobat yang orang yang suka berjalan di atas tali, namanya Charles Blondin. Charles Blondin, si akrobat ini, dia di sebuah sirkus berjalan di atas tali, ya, tali dari ujung ke ujung, dan dia bertanya kepada orang banyak, "Hadirin, apakah kalian percaya bahwa saya bisa berjalan
pada seutas tali ini? Hadirin mengatakan, kami percaya. Baiklah. Charles Blondin kemudian dia berjalan dari satu tali, ujung tali ke ujung yang lain. Berhasil. Dan semua hadirin mengatakan hebat. Baik, kalau begitu, kalau sekarang saya akan berjalan kembali di atas seutas tali dan kemudian menggendong seseorang untuk saya gendong. Percayakah hadirin bahwa saya bisa melakukan hal tersebut? Hadirin mengatakan, kami percaya. Baik, kalau kalian percaya bahwa saya bisa berjalan di atas tali dan menggendong seseorang, siapakah yang mau saya gendong? Maka kemudian semuanya terdiam. Hingga ada seorang yang bersedia untuk digendong. Ada seorang anak kecil. Saya mau digendong. Dan anak kecil ini kemudian digendong sampai ke ujung dengan selamat. Semua bertepuk tangan. Hebat. Dan ketika ditanya, kenapa hai anak kecil kamu mau digendong oleh bapak ini? Anak kecil ini mengatakan, karena dia adalah ayah saya sendiri. Saya percaya, saya membuktikan pengalaman bahwa ayah saya dapat dipercaya. Nah, karena kan yang terkasih, Charles Blondin mengadakan sirkus tersebut bukan hanya di sebuah pertunjukan sirkus, tapi juga di Sungai Niagara. Panjang 50 meter, panjangnya 25 meter, kalau jatuh 50 meter. Sama, melakukan hal yang sama. Adakah yang mau percaya, yang mau saya gendong? Semua terdiam. Tapi hingga ada satu orang bapak yang mau digendong. Siapakah dia? Dia adalah Henry Corcott, manajer dari Charles Blondin. Ketika orang bertanya, kenapa kamu mau digendong? Karena dia adalah orang akrobat saya manajernya. Saya melihat, membuktikan bahwa Charles Blondin bisa saya andalkan. Dan ketika saya digendong, saya akan taat pada bimbingannya. Dan saya selamat. Upah dari percaya dan ketaatan akan membuahkan hasil keberhasilan. Rekan-rekan yang terkasih, saya punya satu sapu tangan merah, sapu tangan hitam, ya, sapu tangan hitam. Iman seumpama sapu tangan hitam ini yang menutupi mata kita. Ada kalanya kita tidak bisa melihat banyak hal. Ada banyak hal yang tidak dapat kita lihat. Tapi dengan sebuah pengharapan kita tetap dapat mengalami, mengimani bahwa Tuhan tetap menolong kehidupan kita. Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Meskipun krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah percaya, berjuang, mendasarkan diri kepada Tuhan, berupaya dengan kreatif, dan hidup di dalam ketaatan. Guru yang membimbing, ikutilah teladannya, ikutilah bimbingannya dengan ketaatan. Dan percaya bahwa apa yang baik, bahwa guru membimbing, Tuhan membimbing. Dan kita akan berhasil di dalam kehidupan kita. Turuti perintah guru dan juga andalkan hidup kita kepada Tuhan. Maka engkau akan berhasil meski di tengah krisis. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami hendak berdoa untuk segenap keluarga besar SMPK Penabur Kota Modern. Kami hendak berdoa untuk kesehatan siswa-siswi, orang tua, guru dan karyawan, security, dan juga HK. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk secara khusus untuk kesehatan dari Ibu Tini dan keluarga, Pak Eko dan keluarga, mertua Pak Eko, ayah dan ibu Pak Paulus, ayah dan ibu Pak Wahyu,
mertua Pak Albertus, ibu mertua Bu Ursula, dan ayah dari Ibu Rita. Tuhan yang kiranya menopang di dalam kesehatan, Tuhanlah yang memberikan senantiasa topangan kesehatan yang dari Tuhan. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk penerimaan siswa baru, dan Tuhan kami juga hendak berdoa untuk segenap kegiatan dari semester 2 pada saat ini. Tuhanlah yang memberkati kami senantiasa dalam keadaan sehat, dan juga untuk pemerintah, bangsa, dan negara, kiranya wabah saat ini dapat segera berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat 1, hidup kita yang benar. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
SMPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Visi misi SMPK Penabur Kota Modern. Visi: menjadi sekolah Kristen yang unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Misi: 1. Mengembangkan profesionalisme guru dan karyawan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. 2. Membentuk siswa yang takut akan Tuhan, berprestasi akademik dan non-akademik, peduli terhadap sesama dan lingkungan, serta berwawasan internasional.